Salam damai sejahtera bagi kita semua yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita bersyukur bisa bersama kembali dalam program Rema, Renungan Hidup Membangun Karakter. Saudara kasih Tuhan, betapa kita masih terus di dalam pergumulan hari demi hari, di dalam pandemi virus corona. Kita sungguh berserah pada Tuhan dan kami selalu berdoa kiranya kita semuanya di dalam keadaan baik, tetap semangat, hati kita tetap ada damai sejahtera, dan di dalam menjalani hidup ini kita selalu menyadari, selalu dikuatkan bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita tatkala kita selalu bersandar kepadanya di saat-saat seperti ini. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kita memasuki lagi seri kitab Mazmur dari Rema ini, dan kita memasuki pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Kalau yang lalu pasal 7 ayat yang 1 sampai 10, maka kita lanjutkan sekarang ke ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan ini. Ayat 11 berkata, "Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh, kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya, dan membidik. Terhadap dirinya, ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan, dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan, ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tapi ia sendiri jatuh ke dalam lubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi." Mari saudara yang kasih Tuhan, kita coba lihat dulu Mazmur pasal 7 ayat 18 yang tadi menjadi sebuah ayat bagaikan klimaks daripada pergumulan Daud dari pasal-pasal sebelumnya. Dikatakan di sana, "Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi." Nah, kalau kita lihat yang kita baca tadi adalah dari terjemahan baru. Nah, coba kita baca ke terjemahan lama. Ada bagian-bagian di terjemahan lama yang sebenarnya saling mendukung ya dengan di terjemahan baru. Nah, coba kita melihat di terjemahan lama dikatakan bahwa aku hendak memuji-muji Tuhan sebab kebenarannya. Lihat ya, kita ada di sana karena keadilannya, di sini ada sebab kebenarannya. Mungkin ada orang berkata ya, mana ini yang di antara dua-dua ini yang tepat ya. Nah, sebenarnya kalau mau kita lihat dari sisi bahasa aslinya, memang kata keadilan ini selalu berhubungan dengan kebenaran, dan kebenaran selalu berhubungan dengan keadilan. Oleh karena itu, ya, di dalam keadilan atau kebenaran terdapat dua prinsip yang harus dimengerti, bahwa keadilan itu haruslah benar, ya. Keadilan itu haruslah benar, sedangkan yang kedua, yang benar itu pastilah adil, ya. Jadi pertanyaannya adalah, ya, bisa jadi orang bertanya, apakah ada yang namanya adil tapi tidak benar? Apakah ada keadilan yang tidak benar? Saudara kasih Tuhan, saya tidak akan langsung menjawab ada atau tidak, ya, karena saya percaya Bapak Ibu, rekan-rekan saudara kasih Tuhan adalah orang-orang yang saya percaya punya pengalaman, ya, bagaimana menghadapi hidup ini dan melihat di sekitar kita apakah ada adil yang tidak benar. Ya, saya hanya akan memberikan contoh-contoh dan mari kita nanti analisa bersama apakah itu adalah adil yang tidak benar. Ya. Ya, kita bermain ya di antara mungkin ini mitos atau fakta ya. Ya, sekarang kan orang suka dengan mitos fakta ya. Mana mitos, mana fakta? Ya, kita karena mitos itu adalah sesuatu yang berseliweran ya. Dan kita tahu itu apakah itu fakta atau tidak. Nah, saya hanya mengutarakan kepada kita dan mari kita menganalisanya dan kita pasti orang-orang yang bisa mengambil hikmah di dalam setiap peristiwa yang ada ini. Saudara kasih Tuhan, pertama adalah saya kasih contoh bagaimana dengan pandangan adil itu adalah sama rata sama rasa. Mari coba kita lihat ya. Prinsip adil itu adalah sama rata, sama rasa.
ya di dalam konteks keluarga. Di mana orang tua ya harus memberikan baju yang sama kepada semua anaknya. Itu baru disebut dengan sama rata dan sama rasa. Ya, pertanyaannya adalah ya bisa beberapa banyak pertanyaan, tapi paling tidak coba kita lihat 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana kalau anaknya berbeda selera warnanya ya? Ini kan harus sama rata sama rasa semua, jadi dibelikan yang sama semua. Bagaimana kalau di antara anak ini ada yang selera warnanya berbeda? Tapi karena orang tua ini memiliki prinsip bahwa harus sama rata sama rasa, maka semua diberikan sama. Mungkinkah itu? Ya, ada yang mengatakan itu adil. Kalau memang anak itu ada yang punya selera berbeda, apakah orang tua masih akan memaksakan? Ya, kadang-kala ada orang tua yang mungkin bisa memaksakan. Ya, tetapi di dalam pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau jenis kelaminnya ada yang perempuan dan ada laki? Apakah artinya ketika orang tua itu harus memberikan semua yang sama? Itu pertanyaan yang harus kita pikirkan ya. Ketika mempunyai prinsip sama rata sama rasa, baru namanya adil. Ya, bagaimana? Oh, ada orang tua yang akan memaksakan. Oke, walaupun baju ini seperti ini, kamu harus pakai. Mau laki-laki, mau perempuan, harus pakai baju ini. Oh, jangan sampai ya. Ini sumber muasal daripada adanya LGBT masalah ini, ada kelainan ini adalah karena dimulai daripada orang tua. Ya, orang tua yang anaknya laki-laki memakai baju perempuan. Wah, ini dia. Akhirnya jadi apa dong? Guys, ini dia yang bermasalah. Atau yang kedua, ada anaknya yang perempuan dipaksa memakai baju yang laki-laki. Wow, jadi apa dong ini? Jadi wanita perkasa begitu ya. Nah, ini ada permasalahan. Kalau dipaksakan prinsip sama rata sama rasa. Padahal katanya itu adil. Ya. Dan yang selanjutnya, bagaimana kalau misalkan ukuran badannya sekarang, tadi kan seleranya, lalu kemudian jenis kelaminnya, ukuran badannya, apakah masih akan memaksakan? Tidak mungkin saya pikir. Ya, ini namanya keadilan yang tidak masuk akal. Ukuran badannya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, ukuran badannya pasti nggak sama lagi, gitu. Kalau berbeda tahunnya, ya kelahirannya dan pertumbuhannya berbeda lagi, wah pasti nggak sama ukuran badannya. Nah, apakah prinsip sama rata sama rasa itu yang katanya adil itu berlaku bagi hal yang seperti ini? Ya, itu bisa terjadi di dalam ya pemikiran-pemikiran, di dalam pengalaman-pengalaman mungkin kita bisa melihat dan sekitar kita, ya. Atau dalam kasus yang berbeda. Kasus yang berbeda misalkan adalah ya kasus ini berhubungan dengan negara ya. Bagaimana dengan suatu negara yang katanya demokrasi ya, tapi menerapkan ya di negara itu bahwa semua kebijakan adalah mempertimbangkan persentase atau kata lain mayoritas atau tidak minoritas. Persentase dalam hal agama dan suku. Ya. Jadi semua kebijakan ya yang namanya adil adalah kalau ya didasarkan pada persentase ya suatu agama atau suatu suku di dalam negara itu. Ya itu baru nama adil. Kan tidak masuk akal kan? Masa ya di sini sukunya lebih banyak ini lalu dipimpin oleh ini. Nah, itu. Lalu tidak masuk akal kan? Gitu. Kalau misalkan ya di sini ya banyakkan agama ini tetapi di situ banyakkan tempat ibadah tertentu begitu. Ya, kan tidak masuk akal kan? Kalau di sini banyak negara ini tetapi agama ini, tetapi keuangan yang turun adalah lebih banyak kepada yang ini. Ya, di akhirnya keadilan itu didasarkan pada persentase. Semuanya baik kepemimpinan ya harus berdasarkan persentase mayoritas atau minoritas, lalu kemudian budget keuangan, pengaturan keuangan semuanya ya. Lalu kemudian penataan tata ruang kota juga ya. Itu harus didasarkan pada persentase agama atau suku. Lalu kemudian dibuatlah undang-undang. Agar apa? Agar mayoritas atau persentase ini bisa dijalankan dengan tepat di semua lini. Saudara, pertanyaannya, saya kembalikan kepada kita. Apakah ini adil? Yang benar atau adil yang tidak benar? Ya. Nah, ini harus dipertimbangkan kembali ya.
Bagaimana kalau ada orang yang berpikiran kritis? Ya, dia bertanya, ya, di suatu daerah persentasenya berbeda dengan persentase secara nasional. Ya, maksudnya di nasional agama A yang sekitar 80%. Tapi di satu provinsi, satu daerah agama B yang 90%. Nah, bagaimana dengan begini? Apakah akhirnya aturan-aturan tadi, kepemimpinan, baru kemudian budget, keuangan ya, lalu kemudian tata ruang kota, undang-undang yang ada, bagaimana? Apakah harus memaksakan supaya bisa di tempat itu? Mungkin tidak dipaksakan karena rakyat itu pasti merasa ini juga aneh. Tetapi yang namanya yang punya kuasa, punya jabatan, bisa jadi membuat hidden kurikulum. Orang istilah pendidikan ya. Hidden kurikulum yaitu apa? Ya memasukkan secara masif, tersistem, terorganisir, lambat laun daerah itu harus sama dengan nasional. Bukankah ada orang yang bisa berpikir kritis begitu? Ya, saudara. Pertanyaannya kembali, saya kembalikan kepada kita. Apakah ini adil yang benar? Apakah ini adil yang benar? Ya, jangan-jangan, ya, kalau ada masalah-masalah di bawah yang terjadi mengatasnamakan mayoritas minoritas, persentase, apapun namanya itu, bukan dimulai dari bawah, tapi dimulai daripada yang namanya pemimpin-pemimpin yang sebenarnya wakil rakyat, tapi membuat aturan-aturan yang akhirnya di bawah ini terjadi permasalahan dan dimanfaatkanlah ini. Kita nggak tahu ya apakah ini unsur-unsur yang kesengajaan atau unsur yang memang ini adalah terjadi spontanitas begitu saja. Terima kasih Tuhan. Pertanyaannya kembali ya, Mazmur melihat ketidakadilan dalam masa-masa dia hidup. Tapi kita pun di zaman sekarang bisa melihat masa-masa kita bagaimana masa-masa ini. Apakah ada adil yang tidak benar? Apakah ada adil yang memang benar? Terima kasih Tuhan. Jangan-jangan saudara, ya, saya kembalikan kepada kita ya, pertanyaannya. Apakah dari dua kasus tadi disebut itu adil yang benar atau adil yang tidak benar? Apakah kita hidup di dunia ini berdasarkan persentase, ataukah kita hidup di dunia ini adalah sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan dan punya hak asasi hidup dimanapun di muka bumi ini? Ya, karena kebetulan aja mungkin ada orang hidup di satu negara dan di negara itu adalah lebih banyak penduduknya tertentu. Tetapi apakah dengan keadaan itu akhirnya yang lebih banyak akhirnya bisa menindas yang lebih kecil? Yang mayoritas menindas yang kecil. Apalagi kalau di dalamnya ada ketidaknyamanan di mayoritas. Mayoritas merasa minoritas. Takut kepada yang minoritas. Bukan fobia terhadap yang mayoritas, tapi fobia terhadap yang minoritas. Itu lebih mengerikan lagi. Karena kasih Tuhan itu keadilan di situ pastilah bukan keadilan yang benar. Keadilan di situ adalah keadilan yang tidak benar. Keadilan di situ keadilan yang mengutamakan keinginan orang-orang tertentu yang mengatasnamakan suku dan agamanya, ya, dan rasnya apapun itu. Padahal sama-sama ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala ataukah Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Tinggi, Sang Widi, ya. Kiranya kita mengerti hal-hal seperti ini. Sederhana saja saya mengatakannya kepada kita. Dan kita masih memikirkan kembali. Nah, lo mikir gitu ya. Itu kata Cak Lontong ya. Mikir mana apakah ada adil yang tidak benar? Ataukah tidak ada adil yang tidak benar? Ya. Mikir kembali ya. Nah, lo mikir ya, kena lo ya. Mari sesuai kasih Tuhan kita lihat ya, kebenaran firman Tuhan ya. Oleh karena tadi dikatakan bahwa ada keadilan yang benar, maka tema kita pada saat ini adalah bersyukur karena keadilan yang benar. Ya, bersyukur karena apa? Keadilan yang benar. Terima kasih Tuhan, kembali lagi dengan program kita, Rema, yang selalu merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan metode peka. Apa pesan Tuhan dan apa yang harus kulakukan. Sama-sama kita lakukan. Oke? Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini dari kebenaran firman Tuhan. Pertama, mari kita baca di dalam Mazmur 7 ayat 11. Di Mazmur 7 ayat 11 dikatakan,
perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Dan kasih Tuhan ini dalam terjemahan baru, ya. Nah, bagaimana kalau kita lihat di terjemahan lain? Karena saya melihat ada terjemahan-terjemahan yang berbeda dan saya coba melihat bahasa aslinya. Ini bisa saling melengkapi bahwa di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan pelindungku ialah Allah yang menyelamatkan orang yang tulus hati. Ya, betapa indahnya ya. Dikatakan pelindungku ialah Allah yang menyelamatkan orang yang tulus hati. Kata perisai diganti dengan pelindung. Ya memang ya, kita bisa melihat itu bukanlah sesuatu yang kontradiksi, tetapi saling melengkapi bahwa perisai itu tujuannya adalah untuk melindungi. Nah, itu. Oleh karena itu, sesuai kasih Tuhan, pesan yang pertama ya di dalam bersyukur karena apa? Karena apa? Karena Tuhan adil ya dalam melindungi. Tuhan adil dalam melindungi ya. Dikatakan Tuhan adil dalam melindungi dan kita bersyukur di dalamnya. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Makin dalam kita gali, kita akan menemukan lebih kaya lagi dan lebih kaya lagi kebenaran firman Tuhan. Yaitu Mazmur 7 ayat 11 ini. Ya. Kalau kita melihat kata-katanya, maka kita akan melihat konteks terbelakangnya. Ya, ada hal yang sama ketika Daud melakukannya, yaitu di 2 Samuel 22 ayat 31. Dari rangkaian nyanyian syukur Daud masuk ke ayat 31 dikatakan begini. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Ya, lihat kata-katanya. Perisai ada muncul di sana. Bagi semua orang yang berlindung padanya. Ya, sungguh indah. Syukur Daud ini adalah suatu rangkaian ucapan syukur setelah dia melalui beberapa pergumulan yang begitu besar, diserang oleh dari luar, bahkan yang lebih mengerikan dari dalam sendiri, yaitu Raja Saul ya, dan prajurit-prajurit yang mengejar dia, menganggap dia ingin membunuh Raja Saul. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya, ya kalau kita melihat kisah pada akhirnya, nanti ayat 13, 14 sampai 15, 16 itu sebenarnya menggambarkan bagaimana musuh-musuhnya itu hancur sendiri kepada apa yang mereka rencanakan sendiri. Yaitu yang dibicarakan dari ayat nanti 13, 14, 15, 16, 17 itu semua berbicara bagaimana musuhnya itu merancangkan, lalu kemudian mereka sudah membuat senjata-senjatanya, tetapi semua itu justru menghancurkan mereka kembali, ya. Malah justru istilahnya bahasa lainnya adalah senjata makan tuan, ya. Itu yang digunakan di situ, ya. Nah, saudara Tuhan, oleh karena itulah pada akhirnya dia melihat Tuhan yang melindungi aku, ya. Tuhan yang melindungi aku, dia seperti perisai. Saudara kasih Tuhan, kata perisai, ya. Nah, kita punya gambaran dengan perisai di zaman kalau di waktu peperangan. Nah, coba kita melihat di dalam Efesus. Ya. Efesus adalah nats yang pasti kita pernah mendengar, Efesus 6 ayat 16 tentang perlengkapan senjata Allah. Ya, secara khusus tentang perisai itu di ayat yang ke-16-nya dari Efesus 6. Efesus 6 ayat 16 berkata, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya, memadamkan semua panah api dari si jahat. Itu guna daripada perisai, digambarkan di dalam perlengkapan senjata Allah. Nah, kita berpikir adalah, apa yang dimaksud dengan bahwa fungsi perisai itu adalah memadamkan semua panah api? Itu kan gambaran. Lalu bagaimana di dalam kenyataannya? Apakah kita berarti maju perang lalu kita selalu bawa perisai, atau di dalam kehidupan sehari-hari kita bawa perisai? Bukan. Karena Alkitab yang satu dijelaskan oleh kitab yang lain. Tentang panah itu dibahas dalam Yeremia 9:8. Apa yang dimaksudkan panah api? Ya. Di dalam Yeremia 9:8 dikatakan, lidah mereka adalah anak panah yang membunuh, perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hatinya mereka merancang penghadangan terhadapnya. Ya, ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan panah. Panah itu adalah sesuatu niat untuk membunuh orang, ya. Dan yang kedua adalah bagaimana tentang perkataan-perkataan yang menipu, ya. Lalu yang ketiga di situ adalah bagaimana ngomongnya manis-manis, tetapi padahal nggak sesuai dengan itu, ya.
Katakan di situ mereka berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hatinya mereka merancang pengadangan terhadapnya. Saudara, itu disebut dengan panah api. Artinya, ya, perisai itu melindungi kita daripada orang yang ingin membunuh kita dan orang yang perkataan-perkataannya penuh dengan tipu muslihat dan yang penuh dengan kata-kata yang manis, tetapi sebenarnya bukanlah sedemikian. Itu hanyalah sebuah tipuan belaka. Itulah gunaan daripada perisai. Saudara kasih Tuhan tentu tahu ya, perisai yang saya sedikit agak melihat zaman sekarang ya. Saya kasih gambar bagaimana ini di sini ada perisai zaman dulu ya. Saya melihat dari Google, di situ ada gambar seorang yang berdiri prajurit lalu ada pegang perisai ya. Di situ adalah tentang perlengkapan senjata Allah. Nah, di sebelahnya saya pasang ada satu tokoh kartun ya, superhero begitu yang menggunakan perisai, yaitu Kapten Amerika ya, perisainya begitu. Kalau kita bisa melihat itu ya, bagaimana perisai fungsinya seperti itu ya, adalah untuk melindungi. Kalau kita sekarang adalah masyarakat zaman now yang sudah pernah menonton di televisi atau di bioskop tentang superhero ini, maka kita tahu bahwa bagaimana perisainya itu sangat berfungsi sekali, bahkan bukan hanya untuk melindungi, dia bisa digunakan juga untuk menyerang musuh begitu ya. Itu kegunaan ya, perkembangannya ya. Saya coba melihat lagi informasi terbaru bagaimana tentang perkembangan daripada perisai ya. Saya kagum ya dengan penemuan terbaru bahwa ada informasi Israel membuat senjata anti rudal yang namanya David Sling. Ya, David Sling. Nah, seperti yang kita baca sekarang adalah Raja David ya, King David ya. Nah, ini berbicara tentang sebuah senjata yang dinamakan David Sling. Nah, David Sling ini ternyata adalah anti rudal. Nah, dia ini dianggap sebagai perisai. Kenapa dianggap perisai? Karena dia perisai adalah ketika senjata atau pesawat atau rudal atau apapun yang mau datang untuk menghancurkan negara Israel, maka ini David Sling ini akan melindungi ya, dan dia akan menghancurkan kembali hal-hal yang ingin membahayakan daripada Israel. Saudara, ini adalah kemajuan, perkembangan bahwa ini bentuk perisai zaman sekarang, bukan lagi hanya sekedar di tangan, besar lagi. Nah, kalau kita melihat ini, maka yang lebih besar lagi bukanlah senjata ini. Yang lebih besar lagi adalah yang dikatakan oleh Raja David atau King David tadi. Adalah apa? Di sini ditempatkan apa? Bahwa Tuhan adalah sebagai perisainya. Tuhan yang maha kuasa, yang raja di atas segala raja adalah perisai, maka pasti dia melebihi daripada David Sling yang dibuat oleh Israel. Dia melebihi daripada perisai daripada yang dimiliki oleh Kapten Amerika. Karena apa? Karena dia raja di atas segala raja. Betapa kita nggak bersyukur akan hal ini? Masihkah kita akan merasa susah dalam hidup ini kalau kita menyadari ternyata, hei manusia, ada Allah yang menjadi pelindungmu dan pelindung yang adil. Nah, kembali pertanyaan. Ketika ngomong pelindung yang adil, apa yang dimaksud pelindung yang adil? Mari kita melihat dari kitab tadi. Di Mazmur 7 ayat 11 ya, Mazmur 7 ayat 11 itu katakan, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Inilah keadilannya. Keadilannya adalah bahwa yang dilindungi itu bukan semua orang. Bayangkan kalau semua orang dilindungi ya. Misalkan ada penjahat yang baru mencuri ya. Dia berlari, dia berdoa kepada Tuhan. Tolong saya, apakah akan dilindungi? Nah, ini menjadi pertanyaan bukan? Ya. Lalu kemudian ada orang yang koruptor, ya. Dia berdoa kepada Tuhan, dia memberikan uangnya kepada Tuhan supaya dia tidak ditangkap. Apakah akan dilindungi? Ada orang yang membunuh begitu. Membunuh keluarganya begitu kejam gitu. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, apakah akan dilindungi? Oh, tentulah tidak. Kebenaran firman Tuhan ini sungguh clear bahwa dikatakan di sana, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Ada pengkhususan di sana. Itulah keadilan.
Sebab kalau semuanya akhirnya dilindungi, apalagi orang-orang yang berani menyogok Tuhan yang dilindungi, ya artinya dia baru melakukan kejahatan. Nah, hasil dari kejahatannya itu dia kasih kepada Tuhan, mungkin dalam bentuk persembahan, dalam bentuk amal, dalam bentuk apapun itu, maka itu namanya tidak adil. Ya, itu namanya persentase jadinya. Persentasenya adalah berdasarkan apa yang sudah kau berikan kepada saya, maka itulah yang saya kembalikan kepada kamu, bahkan bisa berlipat kali ganda begitu. Itulah sebuah kesalahan. Yang benar adalah dan yang adil adalah bahwa orang-orang yang tulus hati. Kenapa orang-orang yang tulus hati? Karena orang yang tulus hati ini seringkali menjadi orang yang lemah, orang yang gampang ditipu, orang yang dianggap tidak mampu untuk menghadapi orang yang lebih berkuasa. Orang-orang yang tulus hati dianggap tidak mampu untuk membalas. Tapi lihatlah hari ini bahwa siapa yang melindunginya? Ada Allah yang Maha Kuasa yang menyelamatkan dia daripada segala tipu daya, daripada segala niat-niat orang yang ingin menghancurkan, ingin membunuh, membumi hanguskan satu agama atau satu suku atau satu peradaban atau satu orang, bahkan sekalipun dia mungkin yang paling hina pun. Tuhan, serang kasih Tuhan, itulah layaknya, sehingga layaklah Mazmur mengajak kita untuk bersyukur dan mengingatkan kita bahwa harus bersyukur. Kenapa? Ada Allah seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana cara Tuhan melindungi orang seperti ini. Ya, mari kita lihat di dalam Kejadian 20 ayat 6. Kejadian 20 ayat 6 menceritakan kepada kita bagaimana ya Raja Abimelek pada saat itu ya hendak mengambil istri daripada Abraham, itu Sarah. Lalu di ayat 6 dikatakan, lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, itu Raja Abimelek, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Oh, sungguh indah bukan? Sungguh indah. Ya, bagaimana orang yang tulus itu ya ketika dia ingin melakukan sebuah kesalahan, sebelum dia melakukan kesalahan itu, Allah sudah cegah. Ya, ini sungguh indah sekali. Bukankah pencegahan itu adalah sesuatu yang paling sulit dilakukan di dunia ini? Ya, bagaimana mencegah untuk orang bisa korupsi? Yang terjadi saat ini adalah lebih banyak orang bagaimana menghukum orang yang sudah melakukan korupsi. Tapi bagaimana pencegahannya? Itu adalah sesuatu yang paling sulit untuk dipikirkan. Ya. Tetapi di sini dinyatakan bagaimana Tuhan ya memberikan pencegahan. Ya, dia melindungi orang tulus hati itu dengan mencegah dia supaya jangan apa? Berbuat dosa. Wow, sungguh indah sekali. Bagaimana ketika seseorang mau berbuat dosa, Tuhan lindungi dia dengan cara apa? Dia cegah. Pasti Tuhan punya cara di situ. Ya, sebenarnya kita pun ya, sebenarnya ini sudah diingatkan oleh Tuhan. Bagi kita hatinya tulus. Ketika kita mau lakukan sesuatu yang kita tahu salah atau kita tidak sadar salah, hati kita digelisahkan. Pikiran kita sebenarnya dibawa oleh Tuhan kepada hal-hal beberapa yang harus dipikirkan. Ya. Dengan kita digelisahkan atau pikiran kita dibuat bertanya-tanya, apakah ini benar? Seakan Tuhan berbicara di hati kita. Maka itulah bentuk pencegahan sebenarnya. Kalau kita orang yang tulus hati, maka kita akan mendengarnya. Kata tulus hati itu sama dengan kata murni hati. Ya, seperti gambaran susu yang murni, begitu belum dicampur dengan apa-apa. Jadi orang yang tulus hatinya tidak bercampur dengan pemikiran-pemikiran apa. Pikiran apakah itu pikiran untung rugi begitu ya. Tapi dia yang murni mempercayakan dirinya kepada pengajar-pengajar firman Tuhan, maka dia pasti akan mendengar dengan begitu jelas pencegahan Tuhan itu. Tetapi kalau hatinya tidak tulus, maka dia tidak akan mendengar itu dengan jelas. Walaupun ada kegelisahan, dia bisa kayak menekan perasaan itu. Dia menganggap bahwa tidak ada yang mengingatkan. Tapi sebenarnya Tuhan sudah ada di dalam proses pencegahan. Sebenarnya sebelum pemerintah memberikan pencegahan di dalam hati masing-masing, Allah sudah berbicara dalam hati nurani setiap orang. Bahwa sebenarnya apa yang dilakukan itu salah. Oleh karena itu, kalau melanggar pencegahan itu, ya tinggal terima akibatnya. Ya, saudara kasih Tuhan, itulah yang dilakukan Tuhan kepada orang yang tulus hati. Lalu kemudian dikatakan, bagaimana cara Tuhan melindungi orang yang tulus hati adalah dengan
Seperti di Yeremia 9:8 tadi katakan bahwa bagaimana Tuhan menyuruh orang mempergunakan perisai. Nah, perisai di situ adalah Tuhan. Nah, perisai itu adalah untuk menahan atau memadamkan api, panah api ya. Nah, saudara kasih Tuhan, Yeremia 9:8 berkata bahwa panah itu menggambarkan tentang bagaimana orang ingin membunuh kita, ya, bagaimana orang yang ingin menipu kita, bagaimana orang yang ingin bermanis kata, bermanis lidah di hadapan kita. Dan Tuhan melindungi kita dari situ. Ya, tadi pencegahan dan sekarang perlindungan terhadap orang-orang seperti ini. Ya, itulah yang disebut dengan kayak bagaikan tadi gambaran saya gambarkan itu seperti anti rudal ya. Begitu ada senjata yang berbahaya masuk atau pesawat yang berbahaya masuk, maka otomatis dia akan mencegahnya. Dan atau kemudian kalau sudah sampai kepada senjata itu sudah dilontarkan dari sebuah negara atau dari sebuah persenjataan, maka otomatis dia akan melindungi dengan cara menghancurkan. Saudara kasih Tuhan, di sini bukanlah Allah yang pasif, tetapi dia yang aktif melindungi. Dia tidak pernah tertidur dan dia tidak pernah lelah. Dia selalu tahu kapan. Bahkan waktu kita tidur pun, dia adalah perisai kita. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi pada saat kita tidur. Tapi itulah yang dikatakan bahwa Tuhan memberkati orang pada saat tidur sekali. Artinya dalam perlindungan itu Tuhan memberkati kita pada saat itu. Terima kasih Tuhan, betapa indahnya orang yang tulus hati di hadapan Tuhan. Ya, nah disitulah ada perlindungan yang datangnya dari Tuhan. Dan disitulah kita harus bersyukur. Kenapa? Karena Allah itu adil, melindungi orang-orang yang tulus hati. Tidak semua orang. Dikatakan di sini adalah orang yang tulus hati. Terima kasih Tuhan. Yang kedua adalah mengapa orang bersyukur kepada Tuhan adalah karena apa? Karena Tuhan adil dalam menghukum setiap orang. Ya, saudara yang kasih Tuhan, pesan yang kedua, kenapa pemazmur dikatakan itu bersyukur adalah karena apa? Karena Tuhan adil dengan menghukum orang yang jahat itu setiap saat. Ada perkataannya. Kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan. Mazmur 7 ayat 12 dikatakan, saya ambil dari bahasa Indonesia masa kini ya. Allah adalah hakim yang adil yang setiap saat menghukum orang jahat. Wow, indah sekali ya. Allah adalah hakim yang adil yang setiap saat menghukum orang yang jahat. Ini sebuah pergumulan saudara kasih Tuhan. Kenapa? Karena seperti yang pernah saya beritakan sebelumnya bahwa bagaimana mungkin ya Tuhan itu menghukum orang yang melakukan kejahatan kepada saya. Karena kita tidak percaya itu, maka seringkali orang ingin membalas dendam. Dia ingin melakukan kekuatannya untuk membalas. Karena dia tidak melihat kadangkala Tuhan itu menghukumnya. Tapi di sini firman Tuhan berkata bahwa Allah adalah hakim yang adil yang setiap saat menghukum. Setiap saat. Bukan menunggu nanti di akhir zaman. Tetapi setiap saat. Bukan menunggu di akhirat. Tetapi setiap saat. Setiap saat berbicara saat ini. Besok. Lusa. Ya. Dan nanti sampai pada akhir zaman. Ya, bukan berhenti sampai di akhir zaman saja. Tetapi setiap saat, setiap waktu, di setiap tempat, di setiap keadaan. Allah ya menjadi hakim yang menghukum. Terima kasih Tuhan. Berbicara tentang hakim, mungkin ada hakim yang tidak benar. Saya percaya masih ada hakim-hakim yang baik. Tetapi kalau dibicarakan tentang Allah sebagai hakim, maka tadi kembali lagi bahwa dia adalah hakim yang adil dan benar. Dan hanya adil, ya. Kadangkala adil itu adalah bisa jadi seperti ini, ya. Adil. Ini seharusnya dihukum 2 tahun penjara misalkan, ya. Tetapi karena mayoritasnya protes atau nanti karena supaya jangan terjadi keributan, maka adalah lebih adil kalau ini ya ditambahin saja hukumannya. Atau karena protes lebih banyak, ya, maka lebih adil supaya jangan terjadi keributan, maka dia dilepaskan saja. Tetapi orang yang lemah, orang yang tidak punya kemampuan apa-apa, yang tidak mungkin protes, yaitu tadi gambaran orang tulus itu, ya nggak apa-apa ini dihukum. Itu mungkin keadilan di muka bumi. Tetapi kalau Allah yang mengadili, maka tidak akan terjadi seperti itu. Demikian. Pasti adil dan benar. Dan itu terjadi setiap saat. Pertanyaannya adalah, benarkah setiap saat? Itu pertanyaan yang harus kita jawab, ya. Karena kalau enggak, kita akan selalu berpikir bahwa Tuhan tidak pernah. Tuhan membiarkan saja muka bumi ini seperti ini. Yang jahat semakin jahat, betul memang. Yang baik semakin baik, betul memang. Tetapi tidak pernah
memungkiri bahwa Allah tidak akan menghukum orang. Ya, itu terjadi. Tabur tuai di agama apapun, tabur tuai itu ada. Ya, di Kekristenan juga ada tabur tuai. Apa yang kita berbuat itu yang kita terima. Dan kalau kita tidak ingin hal itu dilakukan kepada kita, maka jangan lakukan hal itu kepada orang lain. Itu the golden rule. Harus kita lihat. Dan dalam semua agama juga ada. Dalam Kekristenan itu juga berlaku tabur tuai. Karena keselamatan yang diberikan kepada kita adalah keselamatan pengampunan untuk masuk dalam surga, ditebus dari dosa asali, yaitu dosa yang dilakukan dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Tapi kemudian di dalam perbuatan kita sehari-hari, ya kita harus terus bergumul dengan Tuhan di dalam proses-proses pengudusan. Dan kita di situ bisa menerima hukuman-hukuman seperti pemazmur juga ada menerima hukuman seperti yang kita renungkan sebelumnya. Saudara kasih Tuhan, kita mungkin masih bertanya terus, benarkah Allah menghukum setiap saat? Bukankah sebenarnya ada satu memang cerita di Perjanjian Baru bahwa Tuhan menghukum langsung. Tapi setelah itu, kita tidak pernah lagi membaca bahwa Tuhan menghukum langsung. Oleh karena itu, berarti Tuhan itu berubah-ubah. Enggak, saudara. Saya berkata, Allah kita tetap tidak pernah berubah. Dia selalu A dan A. Dia selalu tetap dari awal sampai akhir. Allah yang tidak berubah, Allah yang setia kepada apa yang semua yang dikatakan. Kalau memang ada di Perjanjian Baru, yaitu di Kisah Para Rasul 5, yaitu tentang Isa, Ananias, dan Safira yang berbohong. Lalu ketika dia dikualifikasi lagi, dia tetap berbohong, maka dia langsung meninggal pada saat itu. Memang itu betul. Tapi pertanyaannya, saya kembalikan. Itu hukuman Allah yang langsung kelihatan. Ya, itu hukuman langsung yang kelihatan. Dan bahkan saya berpikir, kalau hukuman begitu, bagi saya, itu dalam tanda kutip adalah lebih ringan. Karena apa? Karena begitu dia ketahuan salah, langsung mati, meninggal begitu ya. Bagaimana kalau orang yang memang tidak ketahuan? Saya sudah bahas di renungan sebelumnya, ya, takut akan hukuman Tuhan, bahwa yang paling mengerikan hukumannya adalah ketika hati nuraninya terus digelisahkan. Hati nuraninya, pikirannya kemana saja, dia melihat segala sesuatu terasa tertuduh, bahkan tidur pun dia bermimpi apa yang sudah lakukannya. Ya, setiap saat dia emosinya selalu dihantui dalam tanda kutip, ya, oleh segala perbuatan-perbuatannya. Saya pikir itu adalah hukuman yang paling mengerikan. Tidak ada hukuman yang lebih mengerikan daripada itu. Bahkan hukuman penjara pun mengalahkan, ya. Ya, itu adalah lebih berbahaya, lebih mengerikan daripada hukuman penjara. Daripada hukuman apapun itu langsung meninggal sesaat. Kenapa? Karena kegelisahan. Orang tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Dan Tuhan berbicara kepada dirinya terus-menerus. Di hati nuraninya, di pikirannya, di segala apa panca inderanya yang dia lihat, yang dia rasakan. Bahkan dia ketika tidak sadar pun, dia tidur pun, dia bisa bermimpi selalu akan kesalahannya. Jangan kasih Tuhan. Jangan berpikir bahwa itu bukanlah bentuk hukuman Tuhan. Itulah hukuman Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan ada di setiap lini. Dikatakan di setiap saat. Terima kasih Tuhan. Demikianlah betapa kita bahwa melihat bahwa inilah adil. Adil. Adil kalau setiap saat. Kalau kita hanya berkata nanti. Ya nanti. Terus sekarang bagaimana dengan orang itu? Karena kasih Tuhan itu bukan bagian kita sebenarnya untuk mempermasalahkan bagaimana orang itu dihukum atau tidak. Tetapi sudah ada jaminan sehingga kita percaya bahwa dia dihukum setiap saat. Bentuknya seperti apa? Itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah menyerahkan kepada Tuhan. Dan percayalah. Kalau kamu tidak percaya, maka lakukanlah sendiri. Percayalah. Apa yang kita lakukan membalas dendam kepada dia. Hanya seperti itu yang bisa kita lakukan. Tetapi Allah bisa melakukan itu kepada apa yang kita bisa lakukan. Karena kasih Tuhan itulah yang harus kita pikirkan bersama. Bahwa Allah sungguh adil dalam menghukum. Karena itu, apa kita tidak bersyukur? Ya, mungkin orang melakukan ketidakadilan di pengadilan, tetapi Allah pasti adil. Mungkin kita adalah orang yang pernah merasakan diperlakukan tidak adil di dalam pengadilan sendiri. Maka hari ini ingatlah, dengarlah ini, bahwa Allah adalah hakim yang adil bagi kita. Sekalipun kau kalah mungkin di pengadilan, tetapi Dia melihat kebenaran dari permasalahan. Ya, jika engkau kalah karena ada penguasa yang terlibat di dalam proses penghukumanmu, pengadilanmu, maka ketahuilah ada penguasa yang lebih tinggi daripada dia. Dia menghakimi lebih tepat
Dan semua yang tersangkut, yang terhubung dengan masalahmu, Tuhan pun tahu. Dan dia hari ini mengatakan dia menghukum. Percayalah, penghakiman Tuhan tidak berhenti hanya di dunia ini. Di akhirat pun berlaku. Ingatlah saudara, bahwa inilah sesuatu yang harus disyukuri. Seperti pemazmur. Dia berkata, Allah adalah hakim yang adil. Adil dan benar. Ya, penting sekali dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu saudara, bagaimana dengan kita? Apakah hari ini kita ketika mendengar firman Tuhan ini, hati kita bersyukur kepada Tuhan? Ya Tuhan, ternyata betul bahwa Engkau yang melindungi aku, mencegah aku, bahkan ketika ada orang yang berniat membunuh aku, ada yang berniat menipu aku, ada yang orang bermanis-manis lidah sekalipun, aku tidak tahu, tetapi Tuhan tahu, dan Tuhan yang menghukumnya dengan adil. Di dalam segala keadaan, mungkin di tempat pekerjaan kita, mungkin di dalam keluarga kita, mungkin di dalam pemerintahan kita menjadi orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Percayalah, hari ini ada pernyataan bahwa ada Allah yang adil dan benar. Dan oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, bersyukurlah. Sebab apa? Sebab Tuhan adil bagimu. Bersyukurlah. Sebab apa? Sebab Dia adalah perisai yang melindungimu. Sungguh indahnya hidup ini kalau ada yang seperti itu bagi kita. Dan Dia bukanlah yang bisa dikalahkan oleh siapapun. Karena Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Betapa indahnya. Betapa indahnya. Saudara kasih Tuhan, kiranya karakter bersyukur ini ada dalam diri kita. Karena dengan bersyukur saudara, kembali lagi, hati yang bersyukur itu membuat kita selalu bisa memaknai kasih Tuhan dengan tepat. Memaknai hidup dengan tepat. Karena apa? Seperti tadi, ternyata ada Tuhan yang selalu melindungi kita, mencegah kita dalam berbuat dosa, dan menghancurkan segala musuh-musuh kita, menghukum segala musuh-musuh kita setiap saat. Terima kasih Tuhan. Bersyukur sebab Tuhan baik. Bersyukur atas segala keadilan-Nya yang adil dan benar.